disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu mah, kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita mah? Nah, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman yang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ya mah. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya. Biar semuanya selamat. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau mah. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Shalom adik-adik. Ya, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini. Siapa yang sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Kalau saya yakin semuanya sudah siap ya. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, doakan memimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian kita yang pertama, yaitu Jesus Loves Me. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ya, adik-adik, kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua. Sekarang kita bangkit diri ya, kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita pakai gerakan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita menyanyikan
menyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik ya, pakai gerakannya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya adik-adik, seperti lagu tadi yang mengatakan bahwa tangan kita kerja buat Tuhan dan mulut kita untuk memuji namanya, dan kaki kita berjalan untuk mencari jiwa untuk Tuhan. Nah, seperti lagu yang tadi ya, bahwa mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita masih menaikkan pujian. Kita mau angkat pujian. Dalamnya hatiku jadikanlah. Tahu ya adik-adik? Kalau yang belum tahu, kita sama-sama belajar ya. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sekali lagi ya, kita makan pujian ini. Dalamnya hatiku jadikanlah, dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sebelumnya minta tolong untuk papa mama membantu untuk memberikan persembahan. Adik-adik, kita sama-sama menaikkan pujian beri syukur. Syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk, adik-adik kita sama-sama mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah terkumpul. Tidak lupa kami juga berdoa untuk pekerjaan papa mama kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Lause yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau naikkan pujian firman Tuhan ku dengar.
Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Piti. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu online. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk kesempatan karena kami dapat bersekolah minggu online. Tuhan, bantulah kami ya Tuhan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bantu kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya ingin kalian mau melihat sebuah video terlebih dahulu. Caleb, you broke my toy. I didn't mean to. I'm sorry. You always say that. Well, I am sorry. Well, that won't fix my toy. What's wrong, children? He broke my toy. I told him not to touch it. I said I... Tadi ada seorang anak laki-laki ya. Dia melakukan apa? Dia merusakkan mainan saudaranya. Dia melakukan kesalahan. Kalian pernah melakukan kesalahan? Siapa yang pernah melakukan sebuah kesalahan? Kita semua melakukan kesalahan. Murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus juga melakukan kesalahan. Pada waktu itu, hari sudah malam, dan waktu itu mereka sedang makan malam, anak-anak. Mereka makan malam bersama Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan ditangkap dan kalian semua akan meninggalkan aku." Tapi Petrus, murid Tuhan Yesus, dia berkata, "Tuhan, meskipun mereka semua meninggalkan Engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan Engkau." Lalu jawab Tuhan Yesus, "Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali mengatakan kamu tidak mengenal aku." Setelah itu, makan malam selesai, mereka berjalan menuju ke sebuah taman. Taman Getsemani. Di sana, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Tapi mereka tertidur, anak-anak, karena mereka sudah sangat mengantuk dan capek dan lelah. Tapi mereka kemudian ada suara ramai, ada orang banyak datang ke taman itu. Siapa orang banyak itu? Yudas datang bersama dengan tentara-tentara. Mereka hendak menangkap Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid yang lain lari meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian ditangkap dan diikat, dibawa oleh tentara-tentara tersebut. Mereka membawanya ke rumah imam besar untuk diperiksa. Petrus mengikuti dari kejauhan. Dia mengikuti Tuhan Yesus.
sampai kepada halaman rumah imam besar. Dan Petrus duduk di sana dekat perapian. Dia duduk di sana, lalu ada seorang ibu yang memandang Petrus kemudian berkata, "Orang ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus." Tapi apa jawab Petrus? Petrus berkata, "Aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia." Beberapa saat kemudian ada seorang bapak yang melihat Petrus juga. Lalu berkata, "Kamu adalah salah seorang muridnya, murid Tuhan Yesus." Anak-anak, betulkah Petrus murid Tuhan Yesus? Tapi, apa jawab Petrus? "Tidak, aku bukan muridnya." Lalu kemudian Petrus pergi ke dekat pintu gerbang. Di sana dia bersembunyi. Tapi ada orang lain yang melihat dia dan berkata, "Kamu salah satu orang yang bersama-sama dengan Yesus." Petrus berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Pada waktu itu juga ayam berkokok. Tuhan Yesus memandang Petrus. Dan Petrus menyesal. Dia menangis, terseduh-seduh. Dia menangis, tuh anak-anak. Apakah Tuhan Yesus membenci Petrus? Apakah Tuhan Yesus tidak mau mengampuni Petrus? Tidak. Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus dan mengampuninya. Anak-anak, kita mau melanjutkan cerita di video yang tadi di awal. Said I was sorry. You always say you're sorry. Okay, children. So Caleb broke your toy. But that's not all he did. He ate my ice cream, he went into my room without asking, and he scribbled on my songbook. Well, I am sorry. Sophia, can you think of anything you have done wrong? Well, I forgot to make up my bed. I lost my homework. And I didn't do the dishes. Yes, it's not easy to remember our mistakes. But are you sorry? Do you know what Jehovah does when we are truly sorry? He reminds us at Ephesians 4:32. It says, "God freely forgave you." Sophia, what does it mean to freely forgive? I am sorry, Sophia. It's okay, Caleb. I forgive you. Ah, good children. That makes Jehovah very happy. Anak-anak, bagaimana tadi? Apakah saudaranya yang perempuan mengampuni? Saudara yang sudah merusakkan mainannya? Mengampuni ya, sudah mengampuni. Karena dia ingat Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya. Kita juga mau mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni semua dosa-dosa kita. Ayat hafalan pada hari ini adalah diambil dari Markus 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi ya. Markus 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Tuhan Yesus. Anak-anak, kita mau, sebelum kita tutup, Loso mau mengingatkan kembali. Minggu depan ada Zoom meeting.
Ingat ya, ada Zoom meeting dan kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kami belajar Tuhan tentang pengampunan-Mu. Tuhan, bantulah kami untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk mengingat dan menghargai segala pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan mau menyertai untuk kami seminggu ke depan. Bantulah kami dalam segala hal yang kami lakukan, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan. Mah, sebentar lagi kan Jumat Agung dan Paskah. Arti Jumat Agung dan Paskah itu apa sih, Mah? Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu, Mah. Kenapa Tuhan Yesus mati buat kita, Mah? Nah, kita lihat yuk pendapat dari teman-teman yang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ya, Mah. Karena Tuhan Yesus sayang semuanya. Biar semuanya selamat. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa saya bisa lebih percaya kepadanya. Saya harap saya bisa menjadi lebih taat kepada orang tua saya dan otoritas lain yang di atas saya. Nah, Gwen, kita sudah dengar pendapat dari teman-teman yang lain. Gwen mau tahu lebih jelas lagi nggak tentang Jumat Agung dan Paskah? Mau, Mah. Oke, yuk kita ikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah. pada Jumat 2 April jam 9 pagi dan Minggu 4 April jam 7.30 pagi. Jangan lupa ya teman-teman.